Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hendika Putra Aditya Pratama dengan NIM 242 410 10 10 14. Di sini saya dari PAP kelas B. Di sini saya membuat sebuah aplikasi pengelolaan atau sistem web pengelolaan, yaitu untuk hiburan industri. Di sini saya membuat pengelolaan anime Tenkinoko. Di sini yaitu bisa nambahin episode dan lain-lain. Nah, jadi untuk alur programnya di sini kita akan fokus ke MVC saja, yaitu model ke controller. Untuk data-datanya kita ambil dari si controller. Jadi langsung aja kita run di sini. Kita akan masuk ke terminalnya. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Ini kita jalankan npm run dev. Dan juga php artisan serve. Setelah itu kita buka websitenya. Nah, jadi untuk yang pertama kita akan diarahkan ke halaman login. Di halaman login ini kita hanya menginputkan username, karena kita di sini hanya fokus bagaimana caranya inputan atau request dari username ini itu ditampilkan ke dashboard, profil, dan juga pengelolaan nanti. Di sini saya menginputkan namanya itu adalah Makoto. Lalu saya klik login. Nah, setelah itu dia akan masuk ke menu dashboard. Di dashboard ini ada total tayangan, menyukai, trafik populer, dan total manga, total unduhan. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah sistem atau website yang isinya itu di sini adalah pengelolaan anime, yaitu dimulai dari melihat bagaimana total tayangan itu berapa, yang menyukai berapa, trafik populernya berapa, total manganya berapa, dan total unduhannya. Nah, untuk data-data ini, data card ini saya menggunakan data array dari si controller. Jadi total tayangan ini saya taruh di controller, menyukai juga, dan total nilainya ini saya taruh di controller, traffic juga, ini juga. Nah, jadi untuk tadi kan kita udah login dari username. Nah, username itu akan tampil di dashboard, yaitu ini, selamat datang Makoto. Jadi username yang kita request tadi itu tampil di sini. Lalu ketika kita masuk di bagian profil juga kita tampilkan di sini username-nya, yaitu username Makoto. Nah, lalu untuk alamat status funds ini, dia adalah data array yang kita ambil dari controller. Lalu kita masuk ke pengelolaan. Di pengelolaan ini, di sini juga menampilkan username halo Makoto. Nah, lalu di sini adalah data-data mengenai episode. Nah, jadi di pengelolaan ini kita bisa menambahkan episode-episode anime yang akan rilis atau yang akan kita rilis dari anime serial Tenkinoko ini. Itu ada episode 1, episode 2, dan episode 3. Di sini saya menggunakan data array juga yang ditampilkan dalam bentuk card. Untuk fotonya di sini saya menggunakan looping dari view-nya. Nah, lalu di sini ada tombol tambah cuma sebagai aksesoris di sini. Ketika saya klik, nah maka dia akan relog ke pengelolaan lagi. Nah, lalu di sini untuk ikon-ikonnya saya menggunakan CDN dari Font Awesome. Nah, lalu di sini ketika saya logout, maka dia akan logout dan kembali ke halaman login. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait alurnya itu bagaimana. Di sini mulai dari untuk tutorialnya, di sini itu ada web.php 1, terus profil 2, 3 pengelolaan, 4 login, 5 dashboard, 6, 7 navbar, terus ada footer 8, terus 9 ini ada navbar buat mobile 9, dan ini ada page controller. Nah, jadi ini adalah controllernya untuk mengatur terkait alur dan sistem dari si request tadi. Jadi totalnya ada 10. Lalu di sini saya akan menjelaskan web.php terlebih dahulu. Nah, di sini yang pertama dilakukan oleh web.php ini yaitu akan menentukan rute awal terlebih dahulu. Di sini route get. Nah, di sini untuk rute pertama dia akan masuk menampilkan login yang kita namakan di sini sebagai login.form. Nah, lalu di sini untuk root-nya lagi, root post, di sini dia akan mengambilkan login tapi bagian proses, yaitu bagian controller kita ambil fungsi yang dinamakan dengan proses ini. Yang kita namakan atau inisialkan kita di sini sebagai login.process. Mengapa kita perlu inisialkan seperti ini? Supaya nanti ketika pemanggilannya kita nggak perlu ketik panjang untuk pemanggilannya. Cukup mengambil nama inisialnya saja. Nah, setelah get di sini ada post, jadi dia tuh akan mengambil data. Nah, terus di sini akan dipost atau diproses di bagian ini.
Nah, setelah itu akan ditampilkan lagi atau get lagi di sini di dashboard, terus di profil dan pengelolaan, dan juga ada logout. Untuk logout ini menggunakan post juga. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan terkait alur dari page controllernya itu gimana. Di sini yang pertama tadi itu ada login. Nah, show login ini buat menampilkan view login. Nah, jadi ada fungsi di sini untuk login, lalu di sini menggunakan view untuk menampilkan return view, akan mengembalikan nilai untuk melihat atau menampilkan login. Nah, jadi halaman login ini akan ditampilkan di awal karena kita panggil di awal tadi. Lalu ada function buat proses. Proses ini dia tuh dari request. Jadi dari request inputan di sini dia tuh menggunakan redirect response karena berupa request tadi. Yaitu di sini ada parameter username-nya di sini, yaitu ada username. Kita membuat sebuah parameter atau variabel di sini username, lalu dia tuh melakukan request berupa input. Requestnya di sini berupa input. Nah, lalu jika tidak ada request atau username-nya itu kosong, kita klik login atau kita klik tombolnya, maka di sini akan menampilkan error, menampilkan pesan kembali dengan error, yaitu username wajib diisi. Nah, lalu di sini kita menggunakan redirect supaya dia itu bisa diteruskan ke dashboard dari username-nya tadi. Di sini kita teruskan dari return redirect-nya, rutenya itu ke dashboard, dan username yang diinputkan tadi itu diambil. Nah, lalu di sini ada public function dashboard. Nah, di sini juga sama. Di sini selain dia menampilkan fungsi view, juga menampilkan redirect response karena respon tadi itu diteruskan ke dashboard. Di sini dari inputan tadi, si request dari si username-nya tadi, yaitu di sini bakalan diteruskan lagi. Di sini jika tidak ada username, maka di sini return redirect root login form. Maksudnya di sini ini buat ngeget sebuah username-nya tadi supaya dia itu bisa ditampilkan ke bagian dashboard-nya. Nah, lalu statis di sini adalah data array-nya. Di sini ada judul, nilai, status. Nah, lalu di sini return view. Di sini dia akan mengambilkan view dengan menggabungkan username yang kita inputkan tadi, yang diambil dari si dashboard-nya tadi diteruskan. Nah, itu dari statis dan ambil dari statistik juga. Kita akan menggabungkan supaya data dari username dan statistik itu bisa ditampilkan. Selanjutnya di sini ada profile. Profile ini juga sama, dia menggunakan view dan redirect response. Di sini ada parameter juga di sini, yaitu parameter request kita namakannya ya, seperti yang tadi. Nah, jika tidak ada username, dia akan mengembalikan redirect login form. Nah, jika username-nya itu tidak ada, maksudnya di sini dia itu akan mengembalikan ke halaman login form. Nah, lalu di sini ada bio, ada alamat, status, dan funds. Dia akan menggalikan profil dengan gabungan compact username dan bio. Nah, fungsinya ini buat apa? Ketika nanti kita melakukan logout, maka dia akan kembali atau dia akan redirect ke form ke sebelumnya, yaitu login form. Nah, fungsinya di sini, fungsinya jika ini, ia itu untuk mendeteksi apakah username-nya itu benar-benar masuk atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada pengelolaan. Pengelolaan yang juga sama. Dia ada parameter request, lalu di sini ada perkondisiannya juga, dan ada datanya yang disimpan dari array di sini. Jadi data-data tadi itu kita ambil dari array. Di sini dia akan membalikan view pengelolaan, yaitu ambil dari pengelolaan dengan menggabungkan data array-nya ini dengan username-nya. Nah, lalu di sini ada function logout. Nah, jadi di sini ada return redirect route to login form. Nah, ketika kita klik logout, maka dia akan kembali ke form yang sebelumnya. Nah, jadi fungsinya redirect yang ini tadi. Nah, jika di bagian halaman ini dia masuk ke halaman pengelolaan, lalu dia itu klik logout, nah maka dia akan kembali ke login formnya, sama fungsinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur app.get. Nah, jadi di sini untuk bagian-bagian seperti konten dan lain-lain itu dimuatnya itu di sini. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan sebuah dokumen HTML yang kita tempelkan dengan blade. Di sini dia tuh ada yield. Yield itu dia tuh buat menginisialkan atau mewarisi di sini dari si title, yaitu titelnya di sini adalah Tenkinoko. Di sini kita aliaskan titel ini itu sebagai Tenkinoko. Yang nanti kita akan gunakan yield ini pemanggilannya itu di bagian section, yaitu di bagian dashboard, login, pengelolaan, dan profile. Lalu di sini saya menggunakan ikon, yaitu ikonnya di sini saya upload sendiri atau unduh sendiri. Nah, lalu di sini saya menggunakan link dari CDN, yaitu Font Awesome. Lalu di sini kita memanggil CSS dan juga app.js.
Nah, lalu di sini adalah perkondisian. Di sini ada halaman login. Nah, ketika halaman login ini tampil gitu, perkondisiannya di sini dia itu menggunakan insert bahwa username and username ini dia itu bukan adalah tamu. Maksudnya ketika username ini belum diinputkan, nah kita kan tadi udah aliaskan tuh di controller itu ada sama dengan tamu, tidak sama dengan tamu. Nah, jadi tamu itu disimpan menjadi parameter bahwa dia itu adalah username atau tidak. Nah, jika dia itu bukan tamu atau belum ada yang depan username, nah maka dia di sini akan menampilkan navbar. Terus di sini juga navbar dan M-nya ini juga tidak ditampilkan. Nah, di sini ada bagian yield content. Konten ini adalah buat isi. Nah, jadi isinya ini nanti isi dari konten ini kita ambil dari dashboard, login, pengelolaan, dan blend. Nah, include juga sama. Di sini include dia itu sama dengan xnavbar atau xnavm. Cuman bedanya di sini itu mengenai cara lebih modern yang mana aja. Nah, di sini xnavbar ini cara yang lebih modern, sedangkan include ini juga cara yang sama, cuman ya lebih modern yang bagian navbar ini. Nah, include ini juga sama pemanggilannya. Di sini dia tuh menggunakan components yang diambil dari si footer. Nah, selanjutnya di bagian footer, ini adalah bagian footer yang digunakan di app.blend. Nah, lalu ini adalah navbar mobile. Nah, di navbar mobile ini di sini itu ada root. Rootnya ini maksudnya, nah jadi ketika kita klik dashboard, dia juga akan mengambil username dari username yang kita inputkan tadi. Ini juga sama profile, terus di bagian pengelolaan juga sama. Ini adalah nama-nama yang sudah kita inisialkan di rootnya tadi. Nah, lalu navbar ini, navbar buat tampilan desktop itu juga sama di sini. Ada profile, username, dan juga username lagi di sini. Perkondisiannya itu ada di sini. Nah, jadi di sini ketika kondisinya di navbar n ini ketika dia tuh mengecil, nah maka dia tuh akan menampilkan ini atau navbarnya ini akan terbuka lah gitu. Nah, lalu ketika navbarnya ini mengecil atau di dalam tampilnya mobile ini akan menghilang atau disembunyikan. Nah, jadi untuk penggunaan dari si templating blend itu ada di sini, itu ada yield, terus ada find, ada perkondisian juga, ada yield, ada include. Nah, lalu penggunanya itu seperti ini. Di sini itu ada extend. Extend ini untuk mewarisi komponen atau si layoutnya. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan atau mengetikkan template.html lagi. Di sini kita cukup mewariskan dari layout.app. Nah, lalu di sini adalah section content. Section content ini tadi untuk mengisi bagian konten tadi. Nah, isi dari yield content tadi itu adalah ini. Dan kita akhiri dengan end section. Karena di sini kita menggunakan section bahwa ini adalah seksinya di bagian konten atau isinya bagian konten. Di sini untuk pemanggilan datanya tadi, di sini kita menggunakan for each atau looping di sini. Loopingnya tadi berdasarkan nilai data array tadi. Di sini dia tuh menginisialkan bahwa dia tuh ngambil dari si statistik tadi, data statistik, dan diinisialkan sebagai item. Nah, setelah itu dia looping dari judul dan juga nilai di sini. Dan juga di sini ada status. Di sini login.php, di sini juga sama, ada extend, ada section, dan section kontennya. Di sini bedanya karena tadi kita sudah menerapkan perkondisian if di sini. Nah, maka navbar sama xnav ini juga di komponen footer ini dia tuh tidak tampil di bagian login. Nah, di sini ada bagian pengelolaan. Pengelolaan ini juga sama. Di sini menggunakan extend, section, dan juga ada kontennya juga dan menggunakan looping di sini. Loopingnya juga sama sistemnya. Di sini dia tuh akan mengambil data yang diinisialkan sebagai item. Dia tuh mengambil data dari si array-nya, yaitu bagian key-nya itu ada judul, deskripsi, dan juga juga ada bagian deskripsi ini karena hanya ada 2 array. Nah, lalu di bagian profil ini dia tuh juga sama, dia tuh akan menampilkan nama dari username. Nah, buat menampilkan nama dari username dia tuh juga sama tadi, dia tuh menggunakan username $ ini karena namanya itu udah kita get atau kita ambil dari si controller tadi. Nah, di sini juga menggunakan for each, alamat, dan status. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait tugas UTS saya, yaitu mengenai PWeb ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.